Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rizky Jaya Putra selaku Project Manager dari mata kuliah PTIA, di mana di sini saya bermaksud untuk menjelaskan beberapa hasil dari kelompok yang saya pimpin, di mana mulai dari kelompok satu, di mana pada kelompok A1 ini membuat ide berupa sistem informasi kurikulum dan pembelajaran terintegrasi, di mana untuk latar belakangnya, itu adalah perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pendidikan tinggi. Setiap perguruan tinggi kini dituntut untuk mengolah data akademik, terutama kurikulum dan pembelajaran secara efisien, terpusat, dan akurat. Lalu sini terdapat tujuan pengembangan, di mana yaitu adalah mengolah data kurikulum secara digital dan terintegrasi, menyediakan fitur pemetaan antara CPL dan CPMK, meningkatkan efisiensi proses revisi dan pembaruan kurikulum, dan mendukung proses akreditasi dengan menghasilkan laporan dan dokumentasi kurikulum yang lengkap, akurat, dan sesuai format BAN PT atau ALAMPT. Lalu untuk poin ketiga ada analisis kebutuhan, di mana terdapat kebutuhan fungsional. Yang pertama itu adalah autentikasi dan manajemen pengguna, manajemen data kurikulum, pencapaian pembelajaran sesuai CPL dan CPMK, analisis evaluasi kurikulum, versi dan revisi kurikulum, laporan dan dokumen akademik, dan keamanan dan audit sistem. Lanjut ke kebutuhan non fungsional yang dimana sini menuntut kinerja, keamanan, keandalan, kemudahan pengguna, portabilitas, pemeliharaan, dan skalabilitas dan ketersediaan. Lalu terdapat manajemen risiko di mana di sini tuh ada beberapa adalah ketidaksesuaian requirement pengguna, keterlambatan input data kurikulum, kegagalan integrasi, dan gangguan sistem. Lalu terdapat dampak dan manfaat proyek, di mana di sini harapannya adalah meningkatkan transparansi dan pengelolaan kurikulum, mempercepat proses evaluasi dan akreditasi karena sesuai semua data tersaji digital, menjamin konsisten data antara CPL, CPMK, dan struktur kurikulum, mengurangi beban administratif bagi dosen dan pengelola program studi, lalu mendukung transformasi digital kampus. Kita lanjut ke Project A2, di mana Project A2 di sini ya membuat sistem informasi, monitoring kinerja dosen dan publikasi ilmiah, di mana latar belakang dari pembuatan proyek ini adalah manajemen data kinerja dosen dan publikasi ilmiah merupakan bagian penting dalam mendukung penilaian kinerja akademik, proses akreditasi, serta pengambilan keputusan strategis di perguruan tinggi. Di mana tujuan dari pengembangan ini adalah menyediakan sarana bagi dosen dan menginput dan memperbarui data kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara mandiri, mempermudah proses pengelolaan dan validasi data oleh pihak administrasi fakultas atau universitas, menyediakan dashboard interaktif yang menampilkan statistik kinerja dosen, publikasi ilmiah, serta capaian Tridharma secara real time. Yang keempat ada menghasilkan laporan otomatis dalam format PDF atau Excel untuk mendukung kegiatan evaluasi dan akreditasi. Kelima, meningkatkan transparansi dan efektivitas proses evaluasi kinerja dosen, serta mendorong budaya akademik berbasis data di lingkungan perguruan tinggi. Di sini ada analisis kebutuhan pada proyek ini, yaitu adalah kebutuhan fungsionalnya login dan manajemen akun, manajemen data kinerja dosen, manajemen publikasi ilmiah, dashboard monitoring, validasi data dan notifikasi otomatis, laporan otomatis, hak akses, dan keamanan data. Lalu untuk kebutuhan non-fungsional yang ada pada proyek ini adalah keamanan, kinerja, kemudahan pengguna, portabilitas, keandalan, dan pemeliharaan. Adapun manajemen risiko dari proyek ini yaitu adalah keterlambatan implementasi modul utama, kesalahan data atau bug sistem, serangan keamanan cyber, dan kurangnya pelatihan pengguna. Untuk dampak dan manfaat proyek ini adalah menghemat waktu dan tenaga dalam proses rekapitulasi data kinerja dosen, menyediakan data yang valid, konsisten, dan siap digunakan untuk akreditasi. Meningkatkan transparansi dalam penilaian kinerja dosen karena semua aktivitas terdokumentasi dengan baik. Mendukung pimpinan fakultas dan universitas dalam pengambilan keputusan berbasis data dan mendorong budaya akademik yang profesional dengan sistem evaluasi yang objektif dan digital. Kita lanjut ke proyek A3, di mana proyek A3 ini membuat sistem informasi penjaminan mutu akademik atau SPMI online,
di mana terdapat latar belakang yaitu adalah penjaminan mutu akademik merupakan salah satu aspek strategis dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Proses penjaminan mutu dilakukan melalui siklus yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan. Di sini terdapat tujuan pengembangan yaitu adalah mengembangkan sistem digital terintegrasi yang mendukung pelaksanaan SPMI secara menyeluruh di perguruan tinggi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengumpulan, penyimpanan, serta analisis data mutu akademik di berbagai unit kerja. Yang ketiga adalah menyediakan media monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk menilai capaian mutu akademik secara real time. Yang keempat, mempermudah proses audit internal dan eksternal dengan menyediakan dokumentasi dan laporan otomatis sesuai standar BAN PT atau LAM. Yang kelima adalah mendorong budaya mutu berkelanjutan di lingkungan universitas melalui sistem yang transparansi, terdokumentasi, dan berbasis data. Tiga, kita lanjut ke analisis kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional pada proyek ini. Kebutuhan fungsional adalah manajemen data mutu di akademik, modul perencanaan mutu, modul pelaksanaan dan monitoring, modul evaluasi dan audit internal, modul pelaporan dan tingkat lanjut, manajemen pengguna dan hak akses, pelatihan dan dokumentasi pengguna. Terdapat juga kebutuhan fungsional yaitu kinerja, keandalan, keamanan, kemudahan pengguna, skalabilitas, portabilitas, dan pemeliharaan. Di sini terdapat manajemen risiko pada proyek ini, yaitu adalah kegagalan server atau database, bug atau error pada aplikasi, serangan cyber, kehilangan data akibat backup gagal, akses ilegal atau password lemah, human error dalam input data, kurangnya kompetensi pengguna, dan downtime saat akreditasi atau audit internal. Kita lanjut ke dampak dan manfaat proyek, di mana terdapat beberapa dampak yaitu bagi lembaga. Di sini berharap meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan SPMI serta memperkuat tata kelola mutu berbasis digital, yaitu dengan selanjutnya bagi pimpinan dan auditor mempermudah proses pemantauan evaluasi dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil audit real time. Bagi audit akademik, menyederhanakan proses pelaporan dan dokumentasi standar mutu. Dan bagi institusi, mempercepat proses akreditasi dan memperkuat reputasi akademik melalui pengelolaan mutu yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Kita lanjut ke proyek keempat, di mana proyek keempat membuat sistem informasi digital repositori, skripsi, dan tesis, di mana terdapat latar belakang, yaitu adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh perguruan tinggi adalah bagaimana mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan karya ilmiah mahasiswa secara efisien dan terintegrasi. Skripsi dan tesis merupakan hasil akhir dari proses pembelajaran yang memiliki nilai akademik tinggi dan menjadi salah satu indikator kualitas pendidikan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dokumen skripsi dan tesis masih sering dilakukan secara manual atau semi-digital dan penyimpanan berkas yang terpisah-pisah. Adapun tujuan pengembangan dari sistem ini adalah menyediakan sistem yang dapat menyimpan, mengarsipkan, dan menampilkan dokumen skripsi serta tesis secara digital dan terstruktur. Yang kedua adalah memudahkan dosen, mahasiswa, dan pengelola akademik dalam mencari, mengunduh, atau memverifikasi dokumen karya ilmiah berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan dan keandalan data dengan penyimpanan berbasis server dan backup otomatis. Keempat, mendukung proses akreditasi, penelitian, dan pengembangan ilmu dengan menyediakan akses cepat terhadap data karya ilmiah yang valid. Yang kelima adalah mengurangi ketergantungan pada penyimpanan fisik dan mendorong penerapan Green Campus dengan pengelolaan dokumen tanpa kertas. Yang ketiga adalah analisis kebutuhan, di mana terdapat kebutuhan fungsional yaitu login dan manajemen pengguna, upload dan validasi dokumen, manajemen metadata dan kategori, pencarian dan penelusuran dokumen, hak akses dan kebijakan publikasi, pelaporan dan statistik pengguna, backup dan pemulihan data, integrasi dengan sistem akademik atau SIAKAT. Kita lanjut ke kebutuhan fungsional. Yang pertama adalah kinerja, keamanan, keandalan, kemudahan pengguna, portabilitas, pemeliharaan, dan skalabilitas. Adapun manajemen risiko yang terdapat pada proyek ini adalah kegagalan server atau gangguan jaringan, kehilangan data atau kerusakan file, kesalahan upload dokumen oleh mahasiswa, serangan keamanan, overload server, dan kurangnya pemahaman pengguna. Dampak dan manfaat proyek ini adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan karya ilmiah melalui digitalisasi penuh,
mempermudah pencarian dan akses terhadap dokumen akademik secara tepat dan akurat, mendukung kegiatan penelitian dengan menyediakan referensi karya ilmiah yang lengkap dan terstruktur, meningkatkan transparansi dan keamanan data akademik mahasiswa, mengurangi penggunaan kertas dan mendukung inisiatif ramah lingkungan di kampus, menjadikan sumber data yang kredibel bagi pihak eksternal secara asesor akreditasi atau penelitian lain. Kita lanjut ke proyek A5, di mana proyek A5 itu membuat sistem informasi akreditasi program studi, di mana latar belakang dari proyek ini adalah akreditasi merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin kualitas pendidikan tinggi, di mana proses akreditasi program studi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana program studi memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh lembaga akreditasi seperti BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau LAMPT. Dalam pelaksanaannya, proses ini memerlukan pengumpulan, validasi, dan pelaporan data yang sangat kompleks, mencakup aspek kurikulum, dosen, penelitian, mahasiswa, dan sarana prasarana. Di mana pada tujuan pengembangan ini terdapat beberapa poin, yaitu adalah menyediakan platform digital untuk mengelola seluruh komponen data akreditasi secara terpusat dan standar, mempermudah pengelolaan dan penyusunan borang akreditasi, termasuk pengunggahan bukti fisik maupun digital, memastikan setiap data yang dimasukkan telah melalui proses validasi dan verifikasi agar terjamin terakuratannya. Menyediakan sistem pelaporan otomatis dalam format PDF atau Excel sesuai kebutuhan asesor dan lembaga akreditasi. Mengurangi beban administrasi tim akreditasi serta mempercepat proses evaluasi dan penilaian mutu program studi. Adapun analisis kebutuhan yaitu adalah kebutuhan fungsional adalah login dan manajemen pengguna, manajemen data akreditasi, pengisian dan pengelolaan borang, unggah dan manajemen dokumen bukti pendukung, verifikasi dan validasi data, dashboard monitoring akreditasi, laporan otomatis dan arsip akreditasi, notifikasi dan pengingat otomatis, hak akses dan keamanan data. Adapun kebutuhan non-fungsional pada proyek ini adalah kinerja, keamanan, keandalan, kemudahan, portabilitas, pemeliharaan, dan skalabilitas. Terdapat manajemen risiko pada proyek ini yaitu adalah kesalahan input atau ketidaksesuaian data akreditasi, kegagalan server atau kehilangan data, serangan cyber, kurangnya pemahaman pengguna, keterlambatan penyelesaian proyek, dan keterbatasan anggaran dan sumber daya. Ada dampak dan manfaat pada proyek ini adalah mempercepat proses penyusunan dan verifikasi borang akreditasi, mengurangi penggunaan kertas dan mendukung transformasi digital kampus, meningkatkan akurasi dan konsistensi data dan antar unit akademik, mempermudah pimpinan universitas dalam memantau status akreditasi setiap program studi, menyediakan data historis dan arsip digital untuk akreditasi ulang di masa mendatang, memperkuat citra universitas melalui pengelolaan mutu dan akreditasi berbasis sistem informasi modern. Kita lanjut ke Proyek A6, di mana Proyek A6 itu mengangkat sistem informasi pelacakan capaian pembelajaran atau CPL mahasiswa. Di mana terdapat latar belakang yaitu adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL merupakan tolak ukur utama yang menentukan keberhasilan proses pendidikan di perguruan tinggi. CPL menggambarkan kemampuan akhir yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan program studi, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam konteks implementasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education atau OBA, setiap mata kuliah harus memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian CPL tersebut. Adapun tujuan pengembangannya itu adalah membangun sistem digital yang dapat mengelola data capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan hasil penelitian mata kuliah, menyediakan dashboard capaian pembelajaran yang menampilkan tingkat ketercapaian CPL setiap mahasiswa atau kelompok mahasiswa, mendukung analisis kinerja pembelajaran melalui integrasi antara CPL dan CPMK, menyediakan laporan otomatis dan format digital yang dapat digunakan untuk akreditasi dan evaluasi program studi. Kelima, meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses evaluasi pembelajaran, serta memberikan umpan balik bagi dosen dan mahasiswa untuk perbaikan proses akademik. Lalu ada analisis kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan emosional. Yang pertama ada login dan manajemen pengguna, manajemen data CPL dan CPMK, input dan pengolahan data mahasiswa, analisis pemetaan CPL CPMK, dashboard pelacakan capaian mahasiswa, laporan otomatis dan rekap data, notifikasi dan validasi data, backup dan pemulihan data, integrasi dengan sistem akademik atau SIAKAT,
Lalu dilanjutkan dengan kebutuhan fungsional di mana ada kinerja, keamanan, keandalan, kemudahan pengguna, portabilitas, pemeliharaan, skalabilitas, dan lainnya. Lalu terdapat manajemen risiko yaitu adalah ketidaksesuaian data dan nilai mahasiswa, kehilangan data akibat gangguan server, serangan keamanan cyber, kesalahan input oleh pengguna, keterlambatan proses integrasi dengan masyarakat, kurangnya kompetensi pengguna, dan downtime sistem pada periode evaluasi. Terdapat dampak dan manfaat proyek adalah mempermudah dosen dan program studi dalam melakukan evaluasi capaian pembelajaran mahasiswa secara real time, menjadikan data yang akurat dan terdokumentasi untuk kebutuhan akreditasi dan audit akademik, meningkatkan transparansi antara mahasiswa dan dosen dalam proses penilaian dan evaluasi, mendukung penyusunan dan penyempurnaan kurikulum berbasis capaian pembelajaran, menghemat waktu dan sumber daya dengan mengurangi penggunaan metode manual, memperkuat sistem manajemen mutu akademik dan mempercepat transferasi digital dalam kampus. Lalu sini ada link blogger yang sudah saya buat. Mungkin untuk kerangkuman yang telah saya buat hanya segitu saja. Untuk salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.